Orang kita menunda-nunda taubat itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Saya bukan nakut-nakutin, tapi perlu kita garis bawahi, setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal tunggu siapa yang lebih dulu jatuh di liang lahat. Kita punya ajal namanya. Ajal itu batas waktu. Nggak bisa kita tunda. Mau kita sedang sehat atau sakit. Mau kita masih muda atau kita sudah tua. Mau kita kaya atau kita miskin. Semua angan-angan sudah terpenuhi atau tidak. Di saat tiba ajal, Allah bilang, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, tiba masa dia meninggal, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak akan mungkin diterlambatkan ataupun dimajukan sesaat. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus menyelamatkan diri kita sebelum tiba waktu itu. Di mana orang-orang akan menyesal. Banyak orang yang meninggal masih bayi, ada yang meninggal masih anak-anak, ada yang meninggal masih remaja, ada yang meninggal belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang meninggal ya setelah tua, masing-masing tentu seperti itu. Dalam ayat lain, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 74, Allah juga mengingatkan agar segera beristighfar dan taubat kepada Allah, jangan ditunda. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan segera beristighfar? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat-ayat ini kita lihat betul-betul ayat-ayat yang menitik beratkan agar kita jangan menunda taubat kita, istighfar kita kepada Allah. Tentu teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi ya. Semua pelanggaran agama atau dosa-dosa itu membuat hilangnya ketenangan jiwa. Orang kalau buat dosa, habis mabuk, narkotika atau ganggu orang itu hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Ya. Orang malam-malam habiskan waktunya di diskotik, mabuk-mabukan, itu jangan pikir mereka tenang. Mereka tidak tenang. Tidurnya nggak nyaman, begadang, hidupnya nanti besoknya jadi ribut, tidak tenang, sumpek. Dia tidak tahu dari mana sumber masalahnya. Padahal sebenarnya dari dosa dia. Dari dosa dia. Beda sekali dengan orang yang sholat maghrib, sholat isya, kemudian dia hadiri majelis ilmu, atau mungkin silaturahim keluarga, atau mungkin bicara tentang masalah pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan lembur misalnya, kemudian dia istirahat cepat. Maka kita akan temukan keesokan harinya, kedua orang ini akan sangat beda keadaannya. Karena ibadah itu menenteramkan jiwa, sementara dosa menyesakkan jiwa. Itu pasti. Jadi kalau teman-teman melihat ada sesuatu, apa nih kok saya sumpek banget, kok nggak selesai-selesai. Coba muhasabah. Permasalahan cuma satu, karena ada dosa yang masih mengganjal. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Muzammil, surah nomor 73, di ayat 20-nya Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon maaflah kepada Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Maksudnya Allah pengampun akan maafkan kesalahan kalian walaupun banyak asal kalian mau ngakui. Dan Allah maha pengasih, maksudnya sesudah kalian maaf, setelah kalian taubat istighfar, tetap Allah akan bukakan peluang-peluang untuk bersaing meraih derajat-derajat yang tinggi di surga. Di Allah masih berikan kesempatan, yang penting kita mau kembali ke jalan Allah.